kehidupan yang kita jalani sekarang ini, baik yang berumur 30 tahun, 40 tahun atau seusia kita itu, untuk lebih memudahkannya, maka kata Allah, berikanlah perumpamaan tentang hidup itu yang sedang kita jalani ini. Hidup tu macam mana rupanya? Itulah di antara makna tafsiran wadrib lahum masalal hayatid dunya. Jadi macam mana rupanya kehidupan itu? Jadi ketika diberikan satu perumpamaan, diberikan satu permisalan, mudah-mudahan lebih paham dia. Karena dengan misal tu, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan permisalan-permisalan itu. Terkadang manusia ini dengan dipaparkannya satu permisalan contoh, paham dia. Kalaupun kau tak paham, tak tahulah kita. Tuan-tuan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian kitab tafsir kita. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadluhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ayat yang ke-45 dari surah Al-Kahfi. Sambungan dari ayat sebelumnya. Wadrib lahum, buatlah untuk mereka. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Masalal hayatid dunya, tentang atau satu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Berikan satu perumpamaan kepada mereka itu, kepada manusia, tentang kehidupan dunia ini. Wadrib lahum masalal hayatid dunya, berikanlah atau buatlah untuk mereka itu satu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Begitulah dia tuan-tuan sekalian. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini, baik yang berumur 30 tahun, 40 tahun atau seusia kita itu,
untuk lebih memudahkannya, maka kata Allah, berikanlah perumpamaan tentang hidup itu yang sedang kita jalani ini. Hidup tuh macam mana rupanya? Itulah di antara makna tafsiran wadrib lahum masalal hayatid dunya. Jadi macam mana rupanya kehidupan itu? Jadi ketika diberikan satu perumpamaan, diberikan satu permisalan, mudah-mudahan lebih paham dia. Karena dengan misal tuh, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan permisalan-permisalan itu. Terkadang manusia ini dengan dipaparkannya satu permisalan contoh, paham dia. Kalaupun kau tak paham, tak tahulah kita. Tuan-tuan sekalian, bagaimana caranya Allah memberikan satu permisalan tentang kehidupan ini? Kata Allah, kama'in, mudah betul. Kama'in seperti air, kata Allah, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dia dari langit. Kata Allah, turunlah air hujan, itulah maksudnya. Yang langit itu dari awan lah, sahab. Minas sama di sini arti minas sahab. Ya, dari atas dia, dari awan itulah. Dan itu ada ilmu tentang itu. Jadi kata Allah, seperti air kamain anzalnahu minas sama, yang kami turunkan ia dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard. Turunlah air hujan tadi. Iko dalam minggu kau bersilam hujan terus, malam kau osah juga hujan doreh, macam dicurahkan katanya. Seperti hujan yang turun dari langit, turun dia ke bumi, membasahi bumi, fakhtalata bihi nabatul ard, maka bercampurlah dia dengan tumbuhan-tumbuhan itu, air tadi. Karena dia sudah bercampur, yang baru ditanam tumbuhlah dia, yang sudah ditanam suburlah dia, yang belum berbuah berbuahlah dia. Daun yang kuning insya Allah akan menghijau, dan begitulah seterusnya. Semakin kuatlah pokok tadi, dari kecil tumbuh sehingga pokok tadi menjadi kuat. Ibarat pokok kelapa lah tuan-tuan sekalian. Mungkin dari buah dia ditanam, tumbuh bulan, tahun, sehingga dia menjadi kokoh tadi dia. Kenapa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Dan itu selalu kita perhatikan. Hanya saja karena seringnya kita perhatikan, apalagi seorang petani, setiap hari dia melihat itu, tapi mungkin tidak dijadikannya i'tibar dalam hidup itu. Ditanamnya pisang, tiba-tiba udah dijualnya pisang. Ditanamnya pokok kelapa, dijualnya hasilnya. Padahal Allah memberikan i'tibar, ibarat itu dari situ tuan-tuan sekalian. Fakhtalata bihi nabatul ard, bercampurlah dia sehingga tumbuhlah dia, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kata Allah pula, fa asbah hashiman, lalu dia menjadi kering. Menjadi kering dia. Tazluhur riyah, diterbangkan oleh angin. Kenapa diterbangkan oleh angin? Daun itu dia, kalau daun itu muda, tak bisa angin menerbangkannya. Kalau kuatlah angin itu mungkinlah bisa, tapi sekedar angin tak bisa. Kenapa? Karena daun-daun itu kokoh dia dengan umur mudanya itu. Tapi kalau satu pokok itu sudah menua dia, sudah berumur dia, daun itu akan mengering dia, dan mudahlah dia terlepas dari tempat itu dan diterbangkan oleh angin. Itu tazruhur riyah. Rupanya pokok yang kita ceritakan ini sudah tua umurnya. Kalau pokok kelapa mulai berjatuhan lah apanya tuh, kalau berbuah usah diharap lagi, gundul dia udah. Ya, batang-batangmu sudah lapuk, yang pada akhirnya pokok kelapa tadi tumbang dengan sendirinya atau ia ditumbangkan. Begitulah kita tuh tuan-tuan sekalian.
Begitulah gitu. Allah berikan perumpamaan seperti itu. Maka kata Allah, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah itu atas setiap sesuatu muqtadira, menentukan. Allah yang menentukannya. Macam kita ni lah, semakin tua kita, dan ini ada disebutkan dalam ayat lain, dalam surah lain, contohnya surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Semakin tua seorang itu, semakin lemahlah dia. Macam mana? Kalau dulu rambutnya hitam, sekarang sudah memutih. Kalau dulu penglihatan pendengarnya luar biasa tajamnya, sekarang pakai kacamata. Ini kan sama kacamata dah. Tulangnya dan lain-lainnya, yang artinya keadaan itu, kata Allah, untuk supaya kita berfikir, udah dokek itu dah, tak lama lagi itu dah. Walaupun tentang kematian itu tidak ada orang yang tahu kapan dia datang. Kalau dia sudah datang, tak akan bisa dimundurkan dan dimajukan. Tapi Allah telah berikan perumpamaan, begitulah tentang kehidupan itu. Macam pokok, begitulah kita tu. Bau tadi, apa namanya, sore tadi kita cerita-cerita dengan tamu, masuk ke kamar, munajat dah. Udah munajat sekejap, setengah jam. Habis itu azan dia. Begitulah kehidupan itu, yang membuat kita tak sadar, rupanya umur tu dia bukan bertambah, berkurang, semakin dokeklah kematian itu. Dan kita pun, walaupun sudah diberikan perumpamaan ini, manusia itu macam biasa saja, tak ada peningkatannya dari kualitas ibadah-ibadah yang telah dilakukannya itu. Mari kita sambung ke ayat berikutnya supaya lebih sedap dia. Kata Allah, al-mal wal banun, harta dan anak. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ya, tadi sudah kita ceritakan ayat yang sebelum ini. Kita masuk kepada ayat berikutnya secara perlahan, pelan-pelan. Kata Allah, al-malu wal banun, harta dan anak. Kata Allah dalam ayat ini, zinatul hayatid dunia, merupakan perhiasan bagi kehidupan dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, harta dan anak, laki dan perempuan, kesemuanya itu kata Allah zinatul hayatid dunia, merupakan perhiasan bagi kehidupan dunia ini. Harta, yang mana harta? Apa saja harta yang kita miliki itu merupakan perhiasan bagi kehidupan kita. Dan pada pertemuan jauh sebelumnya, banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar perhiasan dunia itu dengan cara yang baik dan dengan cara yang tidak baik. Al-mal, apa saja? Apa saja, teman-teman? Baik itu dia tempat tinggal, baik itu dia kendaraan atau pakaian yang kita pakai, itu merupakan perhiasan bagi kita. Bahkan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum termasuk perhiasan juga. Ramai dari manusia itu ingin dia tahu, diketahui oleh orang lain, baik jirannya atau kawannya, ingin dia tahu, orang-orang tahu apa yang dimakannya dan apa yang diminumnya, supaya nampak hebatlah kami kok. Ternyata yang kami makan ini, yang kami minum itu tak sama dengan engkau nih, karena kami adalah orang yang berduit. Tak sedikit orang terjebak dalam hal itu, tuan-tuan sekalian, sampai ke tahap makanan minuman menjadi perhiasan. Itulah makna al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-banun, adik-adik sekalian, ini anak-anak pondok dari Darul Qalam. Al-banun itu anak-anak. Semua orang ingin mendapatkan anak, laki dan perempuan. Kenapa? Karena anak itu dia, di waktu kocinya dia menjadi perhiasan.
Banyak kalau sudah bosa atau sudah berkeluarga menjadi sebaliknya dia, menjadi hambatan dia. Kalau dalam sebuah rumah tuh tidak ada tangisan, oh terasa tuan-tuan yang punya anak-anak ini terasa dia. Tuan-tuan tidak terasa. Orang yang tidak punya perhiasan al-banun anak, tidak ada terdengar suara tangisan anak dalam sebuah rumah itu terasa sepinya tuan-tuan. Tak ada hiasannya. Maka Allah katakan bahwa anak itu merupakan zinatul hayatid dunya. Tapi perlu diingat, itulah kita dalam mendidik anak itu dari dini kita. Maka di Islam ini kita mulai pelan-pelan dia. Kita tak bisa mengharapkan sepenuhnya dari guru, tak bisa mengharapkan sepenuhnya dari orang tua. Berapa banyak orang tua membiarkan anak-anaknya terbiar, mau jadi mau tidak bantai. Tidak bisa begitu dia. Seorang guru pun tidak bisa demikian juga. Kita orang tua sama-sama ada tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang elok. Yang kita khawatirkan sebagai orang tua, punya anak waktu kecil menjadi perhiasan bagi kita. Ditimang-timanglah dia, dan banyak orang minta menimang anak kita karena cantiknya anak kita. Setahun, 2 tahun, pada dia sekolah SMA, dia kuliah, dah nampak gejala-gejala menantang itu. Setelah dia berkeluarga, ditengoknya pun omah tidak. Adakah menjadi perhiasan? Tidak lagi menjadi perhiasan. Berapa banyak orang mengadu di Besilam ini tentang perihal anaknya, macam-macam yang tak patut untuk kita ceritakan di majelis ini. Sampai tak masuk akal kita bagaimana seorang anak bisa berbuat begitu kepada ayah atau ibunya. Yang diharapkan menjadi zinatul haya sebagai perhiasan, malahan sebaliknya. Tapi kata Allah memang zinatul haya. Kadang-kadang kalau anak-anak ini dia tidak dididik dengan didikan agama, tak ada sentuhan-sentuhan agama, itu dia khawatir juga kita. Tak ada didikan agamanya, khawatir kita. Khawatir kita bukan sekarang ini. Setelah dia berinteraksi, dia sekolah di luar, bergaul dengan orang-orang luar, malu dia datang ke rumah itu tuh, rumah emaknya. Dan malu dia menjumpai kawan-kawan itu, diperkenal kepada emak dia itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa orang kota dan dia orang kampung, tidak ada apa-apa, padahal dia terlahir dari ibu yang salihah itu. Nah, itulah diantara perlunya didikan agama itu. Jadi artinya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan, boleh juga sebaliknya. Tapi kata Allah, tuan-tuan sekalian, wal baqiyatus shalihat. Oh ya. Wal baqiyatus shalihat itu bekas dari amalan yang soleh, itulah yang sebenarnya perhiasan itu. Jadi pada akhirnya perhiasan itu bukan anak itu, karena anak itu bisa berubah dia. Harta pun macam mana? Habis umur, habislah. Harta tadi tuan-tuan sekalian, berapa banyak orang kaya tidak bisa menikmati makanan-makanan yang enak itu. Banyak. Justru orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tak ada pantangannya. Semua di hobinya. Jadi wal baqiyatus shalihat itu dia pengertiannya luas sekali. Ya, ada pengertian tasbih subhanallah, la ilaha illallah, tapi boleh kita terjemahkan segala bacaan-bacaan yang baik, amalan-amalan baik, itulah perhiasan yang sebenarnya di dunia ataupun di akhirat. Itulah dia yang sebenarnya. Perhiasan yang sebenarnya itu wal baqiyat shalihat. Kata Allah, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik. Itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu daripada ganjaran dan harapannya. Yang patut untuk diharap tuh itu, tuan-tuan sekalian, amalan-amalan nih. Macam kita datang ke majlis ini, mengaji bersama, semuanya dicatat. Dan Allah itu tidak lupa dan akan dibacakan kelak. Dan boleh jadi hadirnya kita bersama-sama ini
di majlis ini pula yang menolong kita. Tak tahu. Khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sebaik-baik harapannya, ganjaran dan harapan. Setelah Allah di ayat ini dan sebelumnya menceritakan tentang perumpamaan tentang kehidupan itu dan harta yang kita miliki selama kita hidup ini, kata Allah, karena pada jauh sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa manusia berlomba-lomba merebut perhiasan-perhiasan itu, baik dengan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik, karena Allah ingin uji di antara kita siapakah di antara kita yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kata Allah, ayat seterusnya, wa yauma nusayyirul jibal, dan ingatlah ketika kami perjalankan gunung-gunung itu atau gunung ganang itu. Nusayyirul jibal, wa yauma nusayyirul jibal, dan ingatlah di hari ketika kami perjalankan gunung-gunung itu. Gunung itu diperjalankan. Tak pernah kami mendonganya, Tuhan, apa maksud diperjalankan gunung itu? Dan gunung itu memang berjalan. Setiap hari berjalan gunung. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Engkau menyangka bahwa gunung itu dia tetap pada tempatnya, padahal kata Allah, wa hiya tamurru marras sahab. Dia berjalan seperti jalannya awan itu. Berjalan. Tapi karena bosannya bumi ini, menurut kita tak terasa perjalanan itu. Bumi ini bergerak dia. Karena bosan, tak terasa dia. Dan ingatlah kata Allah, di hari ketika kami perjalankan gunung-gunung itu. Kalau gunung sudah Allah perjalankan, kata Allah, wa tara, engkau akan melihat, wa tarul arda, engkau akan melihat bumi ini barizah, nyata, jelas atau rata, tuan-tuan sekalian. Iko cerita kiamat kok maksudnya kok. Setelah Allah menceritakan tentang kehidupan, kemudian harta perhiasan, ini Allah menceritakan tentang kiamat dengan cara Allah menceritakannya bahwa ketika gunung itu kami perjalankan. Macam mana kalau kiamat sudah datang, terjadi longsor di mana-mana, yang di hulu, yang di hilir, longsor dia, longsor yang luar biasa, ikut juga longsor berjalan gunung-gunung tadi. Ketika semuanya longsor habis, maka engkau pasti melihat watarul arda barizah, engkau akan melihat bumi itu rata dia, jelas, nampak. Kenapa? Karena gunung dah tak ada lagi, atau semuanya rata betul, barizah. Kalau sudah demikian, tuan-tuan sekalian, sudah diperjalankan gunung tadi, diruntuhkan semuanya, rata semuanya, tak ada lagi, jelas pandangan itu. Maka kata Allah, wa hasyarnahum, hasyara, mahsyar, itu kan asal hasyara itu. Wa hasyarnahum, maka kami kumpulkan semua itu. Siapa? Kita nih dikumpulkan di padang yang luar biasa hebatnya, padang yang juga menakutkan, dikumpulkan semua kita, yang Islam, yang kafir, yang baik, yang tak baik, semua dihimpunkan dalam satu padang yang maha luas itu. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, yang artinya dan tidak kami tinggalkan dari mereka itu ahada, satu orang pun. Maha kuasanya Allah tuh, tuan-tuan. Berapa miliar sekarang nih, yang untuk abad ini saja nih, berapa miliar jumlah manusia nih, satu orang pun semuanya dikumpulkan, tak ada yang bisa bondok, tak ada bisa, tak ada satu orang pun yang tertinggal. Semuanya 1000 orang, 1000-nya dikumpulkan. Falam nughadir minhum ahada, dikumpulkan semuanya. Kata Allah, wa auridu ala rabbika saffa, dihadapkan, dibawa ke hadapan Tuhanmu. Wa uridu ala rabbik, kita ni akan dibawa ke hadapan Tuhan kita, saffa, dalam keadaan berbaris, bersaf-saf.
Memang ada bahagian-bahagiannya. Mungkin kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2. Ada dia masing-masing dia. Dalam keadaan berdoba. Berdoba dia ni. Berdoba tu takut lah. Ada kan tak berdoba? Dikumpulkan kita, ada pengumuman kenaikan kelas. Kumpul kita dalam satu dewan itu atau satu padang itu, pengumuman untuk kenaikan kelas. Ada kan tak berdoba? Takut kita. Itu baru pengumuman ujian. Ujian ni imla lagi. Ujian imlanya, ujian imla menulis sajanya. Itu pun takut gagal. Apalagi di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu tu masa belajar tu imla tu pelajaran paling mudah. Pelajaran paling mudah imla. Tulisan Arab. Dia disuarakan dia, tulis. Kalau ada yang pontan 5 heran gitu tuh. Ada yang pontan 5 imla tu heran gitu tuh. Dikumpulkan safan, berbaris, bersaf-saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu di kali pertama itu. Awal mulanya. Macam mana kita diciptakan awal mulanya, begitulah kita tuan-tuan sekalian. Tak ada punya nak dibanggakan tadi. Bahkan kisah penciptaan kita pun yang kita diciptakan dari yang tidak ada ogonya. Lalu kita terkenallah kita. Tak ada ogo kita awalnya dah. Diciptakan dari sesuatu yang tak ada harga, yang hina. Lalu kita menyombongkan diri kita di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kali pertama kita datang tidak membawa apa-apa, dan ketika dikembalikan kita pun tidak membawa apa-apa. Yang kita ada itu adalah wal baqiyatus shalihat. Bekas amal baik itu, tuan-tuan sekalian. Makanya sebelum kita menutup mata kita ni, sebelum kita menutup mata ni, sebelum kita mengakhiri hayat kita, kita mesti ada bekas. Begitulah dia, bekas. Bekas apa? Bekas amal yang salih. Walaupun umur kita tidak panjang, kita panjangkan umur itu dengan amal-amal yang salih. Dengan bekas-bekas tadi. Bekas apa? Bekas tangan, bekas kaki, semuanya yang baik-baik. Apa tangan? Untuk kebaikan. Yang kaki untuk kebaikan. Bekas-bekas kebaikan. Dengan bekas-bekas itu, umur kita bisa panjang, walaupun kita mengakhiri hayat kita pada umur yang pendek. Apa maksudnya Tuhan? Umur kita pendek, tapi jadi panjang. Karena orang yang baik itu, bila dia meninggal akan disebut namanya, si fulan itu adalah orang yang baik. Kalau orang yang tidak baik, maleh orang menyebutnya. Takut orang. Ada perbuatan baik yang dibuatnya, itulah untuk kenangan dia setelah dia meninggal dunia. Oleh karena itu, berlomba-lombalah kita berbuat kebaikan. Karena untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang tidak mengenangnya, kalau sekarang ni tuan-tuan sekalian, kalau kita berbuat baik, usah diharap-harap pujian dari orang lagi. Payah untuk mendapatkannya. Dapatkanlah pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berbuat kebaikan, sebarkan saja kebaikan. Bahkan berapa banyak orang yang selalu salah menyangka berbuat baik kita disangkanya tak apa-apa. Payah dalam sebuah masyarakat itu begitu dia. Sehingga orang yang berbuat tadi, dia berbuat baik, tapi akhirnya dicakapkan tidak baik. Akhirnya dia tak tahan, tak ondak lagi berbuat baik. Jangan begitu. Berbuat baik sajalah. Usah pandang manusia itu lagi. Hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbuat baik, orang tak tahu, dan orang tidak mau tahu. Berbuat jahat kita sekali kociknya, itulah yang dibesar-besarkan tuan-tuan sekalian. Dalam masyarakat itu biasanya begitu. Jadi kita ni, kalau kita biasa sudah berbuat baik, usah pedulikan uang lagi. Kenapa? Karena dia tak bisa berbaik. Dia tak hendak kita berbaik. Tak goma dia.
Ya, diberita-beritakannya hal-hal yang tak elok. Bal za'amtum alla naj'ala lakum mau'ida. Engkau menyangka bahawa kami tidak mengikat dengan kamu itu, membuat satu perjanjian. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang-orang yang ingkar ini atau orang Islam dia lupa, dia tak tahu atau dia pura-pura tidak tahu bahawa kiamat itu ada. Macam kita ni lah, ada kan kita tak yakin kiamat itu ada. Ada. Kita pun di zaman kutab dah belajar itu dah. Dah belajar kita di zaman kita kutab. Belajar apa? Belajar rukun iman, 6 perkara, di antaranya percaya dengan hari kiamat itu. Percaya sampai sekarang. Coba tanya kepada orang-orang yang percaya tentang adanya hari kiamat. Percaya. Dah siap? Itulah masih kupikirkan katanya. Ika banyak di kalangan kita ni, bukan kita kan, mungkin alhamdulillah lah ni. Ya, diragukan dengan kepercayaan tu ya. Diragukan dengan kepercayaan, percaya dengan adanya hari kiamat. Itu tuan-tuan sekalian, itu di antara keistimewaan dalam amalan tarikat itu. Selalu orang suluk itu menyebut satu istilah muraqabah. Muraqabah itu sebenarnya artinya itu intayan, diintai. Muraqabah. Apa makna muraqabah itu? Diintai. Jadi muraqabah yang baik itu dia akan melahirkan musyahadah, dan tidak mudah mencakapkannya, kemudah, tapi hasilnya mendapatkan itu susah. Muraqabah itu intayan, kita diintai. Apa dia? Ditengok, dikontrol. Begitu ditengok oleh Allah. Kalau kita ditengok oleh Allah, ada muraqabah itu, maka takutlah kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu muraqabah namanya. Dilatih dalam rumah suluk itu supaya kita muraqabah. Ditengok Tuhan kita. Jadi kontrolnya itu bukan peraturan. Dulu bersilam ini kontrolnya bukan aturan. Kontrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu bukan pada peraturan itu. Takut itu pada Allah. Dan peraturan yang sudah ada itu bersumber dari Quran dan hadis. Cocoklah pula. Jadi orang dulu takutnya bukan dengan itu. Takut kontrol itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terus dididik terus dalam rumah suluk itu. Yang adik-adik ini dia. Wa wudi'al kitab. Ini dia berangsur-angsur dia tentang cerita itu, tuan-tuan sekalian. Wa wudi'al kitab. Dibentangkanlah kitab tu. Ada kan tak takut. Takut. Fataral mujrimin. Maka engkau akan melihat orang-orang yang durjana, orang-orang yang berdosa itu. Fatara al mujrimin musyfiqina mimma fih. Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa itu takut dengan apa yang ada pada kitab tu. Kenapa takut dengan kitab tu? Ini bukan kitab pelajaran, ini kitab catatan yang luar biasa lengkapnya. Yang istilah Allah dalam ayat ini, kata Allah, yang ditakuti oleh orang-orang yang berdosa, kita juga. Jangan kita mengaso dah banyak amal, takut juga kita dengan kitab tu. Kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang tinggalkan catatan tu, kecil ataupun besar, semuanya ada dalam catatan itu. Kan heran kita itu. Bahkan banyak hal-hal yang kita lupa, ketika dipaparkan dia, ditunjukkan dia, tercongang kita, teringat kita, memang betul ikah. Oh nah, dulu aku mencuri jambunya. Apalah jambu, tapi tercatat. Kalau masih hidup uangnya lagi, datang ke rumahnya tu. Ya, datang ke rumah itu. Jambunya tuan, milik bersama. Kadang kita orang silam ke jambu uang, jambu kita. Itu masalahnya. Tak bisa begitu dah. Jambu uang. Tidak tuan, dulu ku tengok dia menanamnya. Kalau nengok apa? Kenapa punya?
Ku tengok dia menanam dulu tuan. Jadi kalau dia menengoknya, ikutlah jambu aku juga. Oh, sodap hidup pun ya. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, illa ahsaha. Semua dihitung. Tak terlepas yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Semuanya ada dalam buku catatan itu. Ini buku catatan yang luar biasa. Tak ada permainan. Anak disogok malaikat tu tak bisa. Tak bisa tuan, bukan macam sekarang ini. Heran kita sekarang ni. Aturan bisa ditukar-tukar, heran kita tuh. Mudah untuk meluluskan tujuan tuh, ditukar, diganti peraturan tuh. Heran betul kita tuh. Alinea yang penting tuh dihapus, masuk alin yang baru, ditukar dia. Tak masuk di akal kita dah. Kalau menginginkan sesuatu, segalanya bisa dibuat. Kalau catatan ini tak bisa, tuan-tuan sekalian. Catatan yang luar biasa. Wa wajadu ma'amilu hadiran, maka mereka, kata Allah, wa wajadu, mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang mereka perbuat, hadiran, sedia, tercatat semuanya. Semuanya tercatat. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidaklah menzalimi Tuhanmu seorang pun. Tak ada akan dizalimi. Semuanya penuh dengan keadilan. Setelah Allah menceritakan dari awal sehingga kitab tadi, kan tahulah kita di mana posisi kita nih. Maka Allah berikan satu peringatan. Ini mungkin ayat terakhir lah nih ya. Berkata Allah, siapa pemimpin kita yang sebenarnya kalau begitu? Supaya catatan, buku catatan itu ketika kita baca, kita gembira, senang. Rupanya yang elok-elok aja ya, yang elok-elok saja dia. Maka kata Allah, wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berkata, kata Allah kepada malaikat, lil malaikah usjudu li Adam. Dan ayat ini ada disebutkan pada surah-surah lain, usjudu li Adam. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat itu, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Semuanya sujud. Tak ada yang tidak taat. Itu pulalah kelebihan malaikat ni. Asal diperintahkan, ikut saja. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Maka ayat ini sebagai dalil bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahwa malaikat itu atau iblis ini dari malaikat, tidak betul, tidak benar. Bahkan kisah penciptaan kita malaikat dan ini apa, iblis ini berbeda. Tuan-tuan sekalian, apa bukti dalil yang kuat bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat? Karena sambungan ayat ini kata Allah, ketika Allah katakan illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, dia itu dari jin. Jelas dalam ayat ini, kana minal jin, dia itu iblis itu dari jin. Hanya saja kelebihan iblis ni tak mati-mati. Yang mati itu jin. Jin itu bisa mati pada umur 300 tahun, pada umur 400 tahun. Ada jin umur 300 tahun, budak-budak lagi dia. Umur jin itu 300 tahun, budak-budak lagi. Umurnya panjang-panjang, sekali beranak usah ditanya lagi. Yang tidak mati itu adalah iblis. Iblis ni tuan, minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Ku kabulkan. Iblis saja dikabulkan, apalagi kita orang suluk. Ini tuan-tuan, iblis saja meminta dikabulkan. Tuhan, panjangkan umur ke Allah. Ya, ku panjangkan umurmu sampai hari kiamat nanti. Apalagi kita yang kita beramal ni, yang kita sembahyang berjemaah, yang kita suluk meminta kepada Allah, adakah Allah tidak mengabulkan?
Tapi dah lama Tuan tak dikabulkan. Jawabannya, doa-doa yang kita minta itu pasti dikabulkan. Hanya saja kapan dikabulkan dan macam mana Allah mengabulkannya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena banyak kejadian ketika kita minta dikabulkan langsung, tak tolak dia mbak ana. Tak tolak dia. Terkadang kita minta 10.000, Allah beri 1 juta. Terkadang kita minta 1 juta, Allah beri 10.000. Itu Allah. Allah yang maha tahu. Semalam ada tamu datang, minta doakan Tuan. Iyalah, tercongang saya. Tapi saya nasihatkan juga supaya saya jadi orang kaya. Saya bilang, saya lama saya duduk sini belum pernah saya mendengar orang begini lagi. Tak apa-apa, kita jelaskan siapa yang tak hendak kaya. Semua kita ni hendak kaya. Rasulullah, tengoklah keadaan Rasulullah. Harta itu khazain itu, perbendaharaan Rasulullah ada di timur, ada di barat. Tengoklah ketika wafatnya, tak ada yang Rasul tinggalkan. Tak ada tuan-tuan harta, tak ada. Kitab dan sunnah saja. Padahal beliau ini berharta. Takkan kita tak hendak mencontoh beliau? Tentulah kita hendak. Jadi semalam tercongang saya. Apa hajat? Belum saya tengok lagi wajahnya. Saya tengok apa hajat, saya bilang, saya nak kaya Tuan. Iyalah, saya doakan kebaikan-kebaikan untuk ibu, saya bilang. Tergambarlah kita, siapa yang tidak mau kaya? Semua kita hendak kaya. Hanya saja kita takut kekayaan itu menjerumuskan kita. Agama memerintah, menyuruh, mengajarkan kita, ini adik-adik sekalian, kita mencintai dunia itu boleh, bukan tak boleh. Kalau kita mencintai dunia, dengan kita mencintai dunia itu selamat kita di akhirat, cintailah dunia itu. Kalau kita mencintai dunia atau harta justru menyebabkan mencelakakan kita di akhirat, jangan begitu. Takut kita. Masing-masing ada kelebihannya. Yang kaya ada kelebihannya, yang miskin pun ada kelebihannya. Semuanya ada kelebihannya. Maka kalau ada orang kaya, ada orang miskin, Allah itu lebih sayang pada orang miskin. Walaupun sama-sama tahajudnya, sama duhanya, sama ibadahnya, tetap juga Allah sayang kepada yang miskin itu. Bahkan dalam penghitungan kelak, mungkin orang kaya lebih lama penghitungannya. Kenapa? Karena banyak harta yang dihitung. Banyak yang dihitung, dikira. Orang miskin ni apa yang dihitung? Rumahnya lapuk semuanya. Lapuk, tak ada yang nak dibanggakan lagi dah. Jadi kita ni orang Muslim jangan kecil hati. Jangan kecil hati kita. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin kita tidaklah sampai habis ayat ini, bahwa ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis, karena dia fafasaqa an amri rabbih, dia derhaka kepada perintah Tuhannya. Maka kata Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah engkau ingin menjadikan dia dan zuriatnya, anak cucunya itu sebagai pemimpin-pemimpin kamu selain daripada aku, padahal dia itu adalah musuh bagi kamu semuanya. Jadi pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya kelak kita membaca catatan itu kita selamat semuanya tuan-tuan sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.